Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penuntasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Orisinal, satu karunia dari Yang Maha Kuasa, tentunya kesempatan di mana Orisinal kembali bisa menemui Anda. Kita bakal ngobrol-ngobrol ringan tentang isu-isu yang menarik, yang tentu mungkin bagi kita juga ya kadang bisa ya memberikan satu pendapat kita tentang kondisi-kondisi tertentu gitu kan. Ya, istilahnya kita hanya berpendapat dari dua orang yang awam, Iya. yang sebenarnya mungkin Janing DWK sok tahu juga ya. Tapi Iya. kalau ini tidak kita bahas, tidak kita obrolkan, ya mungkin ada saja yang mengganjal di kita. Iya. Oke, tapi kan satu harapan sambil maksudnya, jeruput kopi ya. Oke. Satu harapan bahwa dengan obrolan kita ini ya kita bisa saling maksudnya memberi pencerahan. Nah, orang-orang pintar kan katanya kan public educator, katanya mendidik masyarakat. Tapi kita kan berharap juga apa yang kita berikan ini bisa ada sari-sari yang bisa dipetik sebagai satu manfaat. Ya minimal kita ingin mewujudkan satu bentuk ini loh, kita sudah demokratis dan kita boleh ngomong. Ya, gitu. Itu yang sementara ini memang menjadi harapan bahwa ketika maksudnya kita merasa hidup dalam satu negara demokratis ya kita berpendapat itu tetap diberi ruang gitu kan. Dan saya kalau kita sebenarnya kan menuju ketinggalan koncone dodok ora. Tumeh tuwa wis pensiun. Kita itu memang anak-anak pang yang pingin tetap ya maksudnya tahulah dengan perkembangan atau situasi di lingkungan kita gitu kan. Minimal ada kegiatan. Ya kita kalau ngomong-ngomong untuk yang kali ini mencoba misalkan dalam keluarga kita ya. Dalam keluarga kita satu waktu tertentu harus menghadapi banyak hal. Maksudnya misal permasalahan tentang ini di rumah kita kalau tidak nambah kamar, mungkin anak kita sudah 3 ini yang sudah besar-besar kan perlu dibuatkan kamar tersendiri dan sebagainya. Sementara dia selama ini masih tidur dilihat di lantai dan sebagainya. Itu kan satu kebutuhan. Ada juga kepentingan lain, misalkan ini masa mau masuk sekolah lagi, nah anak kita ke jenjang di atasnya. Nah ini juga menjadi satu pemikiran. Nah inilah hal-hal yang ketika muncul beberapa kebutuhan kita dengan keterbatasan sumber daya yang ada, kita kan perlu membuat urutan prioritas. Oh gitu ya. Benar, sebenarnya kan kita itu ada 2 persoalan sebelum kita hidup itu. Satu basic need, kebutuhan dasar hidup, dan yang lagi keinginan. Keinginan. Apa itulah ya. Sehingga nek cara ning kampung iki ya ana sing disebut sebagai kebutuhan, ada yang disebut keinginan. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Bahkan ketika kebutuhan itu semakin tinggi, yang kita inginkan yang tidak. Sementara kebutuhan dasar kita mungkin belum terpenuhi. Itu problem kalau itu dibahasakan dengan keluarga. Tetapi saya kira nasional atau istilahnya pemerintahan pun juga mungkin memiliki prioritas tertentu terkait dengan kebutuhan, terutama kebutuhan dasar kita sebagai masyarakat. Kemudian yang kita tahu, kini negara hadir apa tidak di tengah-tengah kita sebuah kebutuhan kan. Jadi yang pertama bahwa pada tiap komunitas
atau dalam tiap kehidupan lembaga ataupun juga keluarga atau apapun, itu tetap ada satu yang harus dipertimbangkan lewat skala prioritas kan ya. Ya, ya, menurut saya gitu juga. Jadi memang sebab kalau tidak, ya tadi berpilih kita menjadi kabur antara kebutuhan dengan keinginan. Banyak orang berkeinginan lah. Hanya problemnya kalau itu kita kita letakkan pada persoalan-persoalan isu-isu nasional juga, ini soal cara pandang juga. Artinya mungkin apalagi kita sudah terpolarisasi dengan dengan manusia-manusia, kepentingan apakah itu partai atau kepentingan politik yang lain, sehingga kadang-kadang cara pandang seseorang dengan orang yang lain itu kebutuhan, ini tidak. Ya. Itu jadi persoalannya. Kalau tadi saya mencontohkan nambah kamar atau ini ada misalnya dana yang terbatas itu untuk membiayai kelanjutan pendidikan anak, itu semua kan kebutuhan bukan keinginan. Itu kan kebutuhan ya, pokok semua itu ya. Kalau itu kita lepas dari itulah. Kalau keinginan misalnya kan, wah ini motornya sudah perlu ganti gitu kan. Padahal yang lama pun juga fungsinya masih tetap bisa dimanfaatkan. Gitu kan. Ya sebenarnya kan ya ini isu juga ya. Isu apakah ketika alam juga kemarin ketika negeri kita ini ditinggal oleh Pak Jokowi sebagai presiden lengser pada tanggal 20, kemudian Pak Prabowo muncul, itu kita seolah-olah kan alam ini kita dalam kondisi keuangan negara yang terbatas. Iya. Nah seharusnya ketika kita sadari bersama semacam itu, kritik dari orang-orang oposisi itu kan menyatakan, wah ini dalam kondisi keuangan negara yang sangat kritis, yang minim, tapi mengangkat menteri yang jumlahnya banyak. Nah persoalannya tadi, apakah mungkin sudah ada prioritas-prioritas tersendiri ini para menteri ini dalam rangka kaitannya dengan ketercukupan anggaran yang ada. Ya berarti kan tetap ketat harus membuat skala prioritas. Mestinya. Kan harusnya begitu ya. Itu cara pandang kita. Ya makanya memang ya ketika dikatakan bahwa jumlah kabinet itu banyak personal ya sekarang lah. Ketika dianggap bahwa itu dari sisi anggaran terlampau besar, tapi di sisi lain katanya alasannya kan yang harus kita urus itu kan juga banyak. Betul. Mesti juga banyak orang yang harus istilahnya ikut untuk menangani hal itu, yang tentunya diformalisikan dalam kabinet itu kan. Betul. Nah ini kan yang kemudian menjadi persoalan. Jadi ya ini persoalan menurut saya bukan persoalan kepentingan orang per orang ya. Iya. Kalau Anda tadi mencontohkan keluarga saja, di dalam satu keluarga yang jumlahnya begitu kecil, kadang-kadang ada muncul problem-problem yang kadang-kadang tak terselesaikan. Sehingga saya bisa memaklumi ketika nanti umpamanya beberapa menteri kok belum bisa memprioritaskan sesuatu, kemudian dikritik sana kritik sini, ya marilah itu pahami sebagai dinamika demokrasi. Ya. Itu. Tetapi memang saya yakin masyarakat juga banyak yang menuntut ini prioritasnya apa. Katakan Menteri Pertanian akan memprioritaskan tentang apa? Sumber pangan misalnya. Nah, lembaga pangan. Sekarang itu para petani menjerit loh. Nah, Anda kan bisa merubah jeritan petani ini menjadi sebuah kesejahteraan yang ditingkatkan pada periode ini luar biasa. Pedagang juga begitu, para industri, para pemilik pabrik yang kemarin kita juga sudah dengar banyak pabrik-pabrik yang tutup, terutama yang berdampak pada tenaga kerja, itu kan luar biasa itu jeritan-jeritan sekarang itu. Nah, kalau itu dijadikan prioritas dan kemudian tertangani di dalam sektor kementerian itu, ini juga akan baik. Cuma persoalannya kita bisa optimis apa pesimis ini tentang ini. Ya, memang ada hal-hal yang harus menjadi pedoman yang harus dipegangi. Semuanya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo, kan, pokoknya semuanya orientasinya adalah kepentingan rakyat. Wah, itu kan bagus. Kalau ada tadi ada pertimbangan politis dan sebagainya, itu harusnya dikesampingkan ya harusnya ya. Ya tapi keniscayaan menurut saya. Artinya keniscayaan itu begini. Jadi pandangan-pandangan politik itu dalam sebuah negeri yang
saya sebut tadi sebuah demokrasi, Ya. suara-suara itu akan tetap ada. Nah, persoalannya tadi betul, mana yang kemudian diprioritaskan dan prioritas itu terwujudkan, Ya. gitu kan, dalam sebuah kenyataan yang ada dan itu menghasilkan satu hasil yang memang dirasakan oleh rakyat. Nah, itu kan hasil pemetaan itu tidak gampang. Memetakan ini prioritas ini dan sebagainya itu kan tidak gampang. Ya masalahnya itu kan karena saking banyaknya. Betul. Tidak apa. Kalau hanya usaha beberapa tah, mungkin kan kalau seperti tadi urusan kamar atau melanjutkan anak, mungkin sementara ya nggak apa-apa lah tidur dilihat. Yang penting ini sekolah bisa masuk. Iya. Karena masalahnya sederhana sedikit. Nah, sekarang kalau urusannya banyak. Ya mungkin itulah. Ya kan perlu kita pahami hal yang semacam itu. Kita sabar lah. Ya. Kira gitu ya. Jadi yang jelas kita sebagai rakyat kan berharap tetap apa yang menjadi kepentingan rakyat itulah yang menjadi prioritas. Ya. Itu kita pegang coba. Oke. Ya sementara gitu dulu. Ya. Untuk sahabat orisinal kita memang ya agak ya biasalah mengembang kadang-kadang mengecil gitu. Tapi inilah sementara untuk obrolan kita tentang prioritas atau hal-hal yang perlu diutamakan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan lain. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.